Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mulai Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Persembahan Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu. Kita beri yang terbaik hanya untuk Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa seluruh alam semesta mereka rindu untuk dapat menyembah Tuhan. Mereka rindu untuk dapat intim dengan Tuhan. Tapi kesempatan penyembahan hanya Ia berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena makna dari penyembahan adalah hubungan. Makna dari penyembahan adalah keintiman. Hanya Bapak, Ibu, dan sayalah ketika kita berseru, surga merespon. Hanya kepada Bapak, Ibu, dan sayalah diciptakannya dari kemuliaannya, diciptakan dari instrumen nada surgawi. Hanya kepada Bapak, Ibu, dan sayalah separuh nafasnya tinggal di dalam kita. Mari Bapak Ibu, mari rayakan, mari sembah Dia. Ucapkanlah syukurmu, ucapkanlah permohonanmu, dan ucapkanlah doa syafaatmu bagi orang-orang kudus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami undang Engkau hadir. Kami undang Engkau hadir di sini. Di bait suci-Mu, di kemah kudus-Mu.
Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyembah di gunung ini, tapi saatnya akan datang. Menyembah bukan lagi di gunung ini, tetapi persembahan-persembahan yang benar, penyembahan-penyembahan yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Allah itu roh, Bapak Ibu. Allah itu roh. Maka hidupkanlah rohmu. Berjalanlah dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang, saling membenci. Izinkanlah roh itu mengalir. Bagi Bapak Ibu dan saudara semua, yang ingin mendapatkan perubahan, pembaruan roh, dan pembaruan akal budi, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Buka hati Bapak Ibu. Izinkan roh Allah masuk dan membongkar semua hal yang tidak berkenan. Agar roh Allah itu memberi hidup. Bagi Bapak Ibu yang mau diubahkan, buka hatimu. Izinkan saya untuk berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, Bapa Surgawi yang kami cintai, dan Roh Kudusnya yang sangat kami hargai. Mari datang Tuhan. Mari datang. Penuhilah kami dengan roh-Mu. Penuhilah kami dengan roh-Mu. Ubah hati kami. Ubah hidup kami menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Kami tidak mau tahan Engkau lagi, Tuhan. Kami tidak lagi membatasi Engkau bekerja. Mengalirlah. Mengalirlah ya Tuhan. Mengalirlah.
kuasa-Mu Roh Kudus mengalirlah, penuhi kami. Datanglah dan bertahta. Bapak Ibu yang terkasih, matanya menjelajah ke seluruh bumi. Mencari hati penyembah, hati hamba. Ia yang telah turun dari surga. Ia yang pernah ada, yang mati, yang bangkit dari kematian, dan yang telah naik ke surga. Ialah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, dari hukum daging dan kematian. Mari sembah Dia. Sembah Dia dengan mulutmu. Tuhan menunggu. Setiap iota yang berasal dari nafasmu, Tuhan, satu hal yang kami rindu, untuk berdiam di dalam rumah-Mu. Bapa, satu hal yang kami minta, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, tinggal di dalam bait-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya mendapatkan gambaran. Ada sebuah jari yang terluka karena pisau. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa arti gambaran ini?
Apa arti maknanya? Mungkin Bapak Ibu terluka. Mungkin Bapak Ibu kecewa terhadap pasangan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu datang dengan membawa kekecewaan, dilukai oleh partner bisnis, dilukai oleh pasangan hidup. Jari melambangkan kekuatan Bapak Ibu. Sesuatu untuk meraih. Sesuatu yang digunakan untuk menggenggam. Sebagai hak milik kepunyaan. Tapi semuanya akan dihancurkan. Agar kita bukan diri kita lagi, melainkan Yesus. Yesus yang berdiam di dalam kita. Yesus yang mengerjakan segala sesuatunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Henok bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun lamanya. Dan tubuhnya mengalami perubahan dari daging yang duniawi menjadi tubuh kemuliaan. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 5 ayat 23. Demikian pula lah Elia. Setelah Elia mematikan kedagingannya, ia mematikannya di bawah pohon arar. Tuhan ubah ia. Dimulai dengan menerima roti bakar dan air kendi dari malaikat. Hingga beberapa waktu lamanya, setelah ia berjumpa dengan Tuhan, ia mengalami Tuhan, ia tunduk di bawah hukum Tuhan. Ia diangkat dengan tubuh kemuliaannya ke surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan bersama Tuhan pasti mengubahkan kehidupan seseorang, mengubahkan karakter seseorang, mengubahkan pribadi seseorang. Dan memampukan seorang itu untuk menanggalkan manusia lamanya, untuk mengenakan manusia yang baru, yakni manusia roh. Karena mereka dipimpin oleh Roh Allah. Elia sangat ambisius pada awalnya. Dan ia ingin menjadi lebih baik dari nenek moyang. Seperti yang kita ketahui, ia ingin lebih baik dari Musa dan yang lainnya.
Elia begitu ambisius. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya. Hingga Elia mematikan dirinya di bawah pohon arar. Ia begitu ambisius. Hingga ia tahan menderita dengan seluruh kekuatannya. Mencapai suatu tingkat urapan tertentu. Bapak Ibu yang terkasih, ambisi membuat kita kehilangan kasih yang sejati. Tapi Elisa, bujang dari Elia, tetap memiliki sifat kedagingannya. Hingga ia tidak mengalami transformasi seperti Elia. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenung. Hingga pagi hari ini, apakah Bapak Ibu, apakah kita semua begitu berambisi untuk mendapatkan urapan dari Tuhan? Begitu berambisi untuk memperlihatkan siapa yang lebih rohani kepada saudara yang lainnya. Makanan memang untuk perut untuk makanan, tapi semua akan dibinasakan Bapak Ibu. Karena Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Apakah masih ada rasa iri, dendam, luka hati, kecewa? Apakah masih ada rasa ingin lebih rohani daripada saudara yang lain? Jika hal-hal itu ada di dalam diri Bapak Ibu, bertobatlah. Karena Allah mendengar di tempat yang tersembunyi. Karena Ia adalah Allah yang adil dan yang benar, Allah yang setia. Yang pada pagi hari ini datang dengan lambung yang sakit, perut yang kembung. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak, peluk kami. Keberadaanmu Bapa, pelukanmu Bapa,
memberi kehangatan. Hingga perut-perut yang kembung hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kembungnya hilang. Hati yang luka dipulihkan. Semangat yang patah kembali dinyalakan. Letih, lesu, lemah tidak ada tempatnya dalam hidup kami, karena Allah yang bertahta dalam hidup kami. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini masih sulit sekali mengalami kasih Bapa, buka hatimu. Buka hatimu. Karena Bapa yang menyelidiki hati, Bapa yang menguji batin. Buka hatimu. Hati yang dingin, hati yang kesepian. Bapak, Engkau lihat hati yang terbuka, hati yang haus, hati yang rindu. Saya melihat ada seseorang yang kesendirian, hatinya dingin. Bapak tahu hati yang remuk itu. Bapak melihat hati yang menolak, ditolak, suka menuduh orang lain. Seperti aroma kelembapan. Dingin, lembab. Seperti ruangan besar yang gelap. Saya mau mengatakan kepada orang yang di dalam itu, keluarlah, ikuti cahayamu, ikuti cahaya yang ada di depan matamu. Keluarlah. Buka hatimu.
Izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Menuntun langkahmu keluar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak ingin kita berubah menjadi seperti apa yang Ia gambarkan, seperti apa yang Ia rancangkan di dalam anak yang tersulung dari antara banyak saudara. Bapak ingin hati, Bapak ingin hidup kita, Bapak ingin jiwa kita, dan kasih kita terhadap sesama. Dengan cara memandang seperti Tuhan Yesus memandang seorang. Roh Kudus, kami berterima kasih sudah menunjukkan duri yang ada di mata kami. Betapa tamak dan liciknya hati kami. Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang melukai hati kami, yang membangkitkan emosi dan amarah kami. Kami bersyukur, Roh Kudus, karena Engkau menunjukkan betapa lemahnya kasih kami terhadap sesama, betapa kami kurang mengasihi. Betapa tamak dan liciknya hati kami. Bapa, kami sayang Bapa. Mari masuk dalam hidupku. Kami ingin berjuang sampai akhirnya, sampai Engkau dapati kami tetap setia. Engkau Bapa yang paling tahu, yang paling mengenal isi hati kami. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang memiliki rasa kecewa terhadap mamanya, terhadap ibunya. Sehingga sulit sekali merasakan kehadiran Roh Kudus. Sehingga sulit sekali merasakan kasih-Nya Roh Kudus. Gambaran-gambaran yang salah tentang mama, kecewa karena mama, luka hati yang pernah dialami, mungkin dari perkataan, mungkin dengan cara disiplin.
lepaskan pengampunan. Katakan, Ma, dimanapun Mama berada, saya mengasihi Mama. Katakan, Ma, saya sayang Mama. Saya mengampuni Mama. Saya butuh Bapa. Saya butuh kasih Bapa. Katakan. Semua luka hati, kekecewaan, sekali lagi kukatakan, tidak tempatnya dalam kehidupan kami. Kami sudah dilahirkan baru. Kami adalah anak Allah. Roh Allah tinggal bersama-sama di dalam roh kami. Keberadaanmu Bapa ada di dalam kami. Suasana hati kami berubah sama sekali ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami dimenangkan. Kami adalah seorang pemenang. Bersama-sama dengan Engkau Yesus, kami adalah seorang pemenang. Bapa, jadikanlah kami prototipe-Mu, proyek surgawi-Mu di masa kini. Jadikan hati ini Bapa, ubahkanlah hidup ini agar semakin memancarkan kemuliaan-Mu, semakin menjadi bejana bagi-Mu Tuhan, agar kami dapat menjadikan diri kami contoh untuk orang-orang yang ingin mengalami pengangkatan, orang-orang yang ingin mengalami kasih Bapa. Bangun rumah-Mu di dalam kami. Jadikan tubuh kami tempat kudus-Mu. Begitu banyak rahasia yang Bapa ingin singkapkan kepada kami. Singkapkanlah Bapa. Singkapkanlah. Kami siapkan hati kami hanya untuk Bapa. Sebagai bejana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekaranglah waktunya. Bapak ingin mengatakan, karena sudah tiba saatnya untuk mempersiapkan umat pilihannya agar mengalami pengangkatan. Kitab 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan
dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi. Karena itulah kehendak yang Engkau Bapa taruh di dalam hati kami. Taruh di dalam akal budi kami. Kami mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kami menjadi serupa dengan Engkau dalam kematiannya, supaya kami pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan karena kami telah memperoleh hal ini dengan sempurna, melainkan kami mengejarnya. Kalau kami dapat juga menangkapnya, karena kami pun kini telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa pekerjaan ini harus mencapai jumlah yang amat banyak untuk mempersiapkan mereka. Kita ditunjuknya untuk melakukan persiapan ini. Siapkan umat Tuhan untuk pengangkatan. Karena Bapa menghendaki agar mereka juga dipenuhi oleh rema, bukan hanya logos. Logos memang perlu, Bapak Ibu. Logos diperlukan untuk mengajar. Tetapi selanjutnya rema yang mengubah tubuh mereka menjadi tubuh kemuliaan, karena pengenalan akan Ia secara utuh dan sempurna. Ya, Roh Kuduslah yang mempersiapkan kita berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mungkin kita akan penuh dengan luka, mungkin kita penuh dengan penderitaan, namun kita tetap mau terus dengannya. Mari Bapak Ibu, serahkanlah tubuh kita kepadanya. Pikiran kita, perasaan kita, juga kehendak kita. Bapak Ibu yang terkasih,
tidak ada kebangkitan tanpa mengalami kematian. Marilah kita matikan diri ini. Marilah kita matikan tubuh ini. Agar ia tampil keluar melalui tubuh ini. Berhentilah, pensiunlah, agar ia yang mengambil alih kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sembah Dia. Anugerah-Mu besar ya Tuhan, melimpah bagi kami. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman-firman Tuhan. Berdoalah bersama-sama dengan saya. Gunakan mulutmu, gunakan suaramu dengan lantang, hingga telinga jasmanimu, telinga lahiriahmu mendengar apa yang mulut Bapak Ibu katakan. Buka hatimu dan mari kita berdoa. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan, saya mengaku dengan mulutku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus maka ia telah menjadi suatu makhluk ciptaan yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang telah lama berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru ini. Suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan.
dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah Bapa. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku, sebutkan nama Bapak Ibu dengan lengkap. Telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala musuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpahkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk. Melalui Engkau, Yesus Kristus, sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau, Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Bapa, inilah pengakuan kami pada pagi hari ini. Engkau mendengar apa yang anak-anakmu, putra-putrimu katakan pada pagi hari ini. Mulut kami penuh dengan urapan, karena kedudukan kami benar di mata Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya penyertaan malaikat sempurna menjadi forerunner, membawa ke tempat tujuan dan mengembalikan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Hidup kita telah menjadi aman di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari seteru yang jahat, seteru yang tidak kelihatan, seteru yang kelihatan, sakit penyakit, virus-virus, virus corona, dan virus-virus yang lain. Kami batalkan segala pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pagi hari ini percaya, yang pagi hari ini diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin.